Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan atau mereview materi yang dijelaskan oleh kelompok 5 dan 6 di minggu lalu tentang penerapan diferensial fungsi sederhana dalam ekonomi. Yang pertama yaitu fungsi marginal. Fungsi marginal atau marginal cost atau bisa disingkat dengan MC yaitu biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Atau secara matematik, fungsi biaya marginal itu merupakan derivatif pertama atau turunan pertama dari fungsi biaya totalnya. Atau bisa dituliskan MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DG, di mana C di sini adalah biaya totalnya. Jadi untuk mencari biaya marginal itu turunan pertama dari biaya total. Kemudian MC itu dikatakan atau mencapai titik minimum jika MC aksen atau C double aksen itu sama dengan 0. Kita langsung ke contoh soalnya. Jika diketahui biaya total atau C itu sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 3Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 4, maka untuk biaya marginalnya kita turunkan atau C aksen sama dengan MC, maka ketemu 3Q kuadrat dikurangi 6Q plus 4. Ini untuk biaya marginalnya. Kemudian ketika kita turunkan lagi C double aksen atau sama dengan MC aksen, maka ketemu 6Q min 6. Ini untuk MC aksennya. Tadi kan dikatakan MC itu terletak pada titik minimum jika MC aksen itu sama dengan 0. Maka kita masukkan 6Q dikurangi 6 sama dengan 0. 6Q sama dengan 6, maka Q ketemu sama dengan 1. Nah, pada Q sama dengan 1, untuk Q sama dengan 1, maka C sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 4 dikali 1 ditambah 4. Maka akan ketemu hasilnya yaitu 6. Ini untuk biaya marginal. Kita lanjut ke penerimaan marginal atau marginal revenue atau bisa disingkat dengan MR, ialah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan bertambahnya satu unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Secara matematik, fungsi penerimaan marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi penerimaan totalnya. Sama seperti biaya marginal tadi, untuk mencari penerimaan marginal itu diturunkan dari penerimaan total. Atau bentuk umumnya itu MR sama dengan R aksen sama dengan DR per DG, di mana R itu adalah penerimaan total. Nah, sama seperti yang biaya marginal tadi ya. Jadi terletak pada titik minimum atau maksimum itu ketika MR sama dengan 0 sama. Kita lanjut ke contoh soalnya. Andaikan fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan 16 min 2Q, ini adalah fungsi permintaan, maka untuk mencari penerimaan total atau R itu sama rumusnya yaitu P dikali Q. P-nya yang tadi kan 16 dikurangi 2Q, maka dikali Q, maka akan ketemu 16Q min 2Q kuadrat. Ini untuk penerimaan totalnya. Untuk mencari penerimaan marginal atau MR itu turunan pertama dari R. Jadi R aksen sama dengan 16 min 4Q. Nah, tadi kan dikatakan terletak pada titik minimum atau maksimum ketika MR sama dengan 0. Maka kita masukkan 16 min 4Q
4Q sama dengan 0, min 4Q sama dengan min 16, maka Q sama dengan 4. Oke, pada Q sama dengan 4, maka untuk fungsi permintaan atau P sama dengan 16 dikurangi 2 dikali 4, maka akan ketemu 8. Sedangkan untuk penerimaan totalnya atau R, kita masukkan 16 dikali 4 dikurangi 2 dikali 4 kuadrat, maka akan ketemu hasilnya yaitu 32. Ini untuk penerimaan marginal. Lanjut ke utilitas marginal atau marginal utility atau bisa disingkat MU, ialah utilitas tambahan yang diperoleh konsumen berkenaan satu unit tambahan barang yang dikonsumsinya. Sama seperti yang sebelumnya tadi, untuk mencari utilitas marginal yaitu dicari turunan dari utilitas totalnya, atau bisa dituliskan bentuk umumnya MU sama dengan U aksen atau sama dengan DU per DG. Sedangkan U di sini adalah utilitas totalnya. Itu ya. Lanjut ke contoh soalnya. Jika diketahui utilitas total atau U sama dengan 90Q dikurangi 5Q kuadrat, maka untuk mencari utilitas marginal atau MU itu sama dengan U aksen turunan pertama dari U, jadi 90 dikurangi 10Q. Ini adalah utilitas marginalnya. Oke. U itu terletak pada titik maksimum pada MU sama dengan 0. Maka 90 dikurangi 10Q sama dengan 0, maka min 10Q sama dengan min 90, maka Q sama dengan 9. Pada Q sama dengan 9, maka utilitas totalnya atau U sama dengan 90 dikali 9 dikurangi 5 dikali 9 kuadrat, maka 810 dikurangi 405, hasilnya yaitu 405. Ini untuk utilitas marginal. Lanjut produk marginal atau marginal product atau bisa disingkat dengan MP, ialah produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi yang digunakan. Sama seperti sebelumnya ya, untuk mencari produk marginal yaitu diturunkan dari produk total atau dalam bentuk umumnya MP sama dengan P aksen itu sama dengan DP per DX, di mana P ini adalah produk totalnya. Lanjut ke contoh soalnya. Jika diketahui produk total atau P sama dengan 9X kuadrat dikurangi X pangkat 3, maka untuk mencari produk marginal atau MP itu kita turunkan dari produk totalnya atau P aksen, maka ketemunya 18X min 3X kuadrat. Nah, P itu terletak pada titik maksimum pada MP sama dengan 0 atau P aksen sama dengan 0. Jadi 18X dikurangi 3X kuadrat sama dengan 0, maka akan ketemu X sama dengan 6. Ketika X pada X sama dengan 6, maka produk totalnya atau P-nya itu sama dengan 108. Ya. Oke. Kita lanjut ke hubungan biaya marginal dengan biaya rata-rata. Perlu digarisbawahi tadi kan untuk C aksen atau MC kan sama dengan MC. Nah, kemudian
Di sini itu untuk mencari AC itu sama dengan C per Q. Maka pada posisi AC minimum, itu MC sama dengan AC dan DC per DQ atau C aksen itu sama dengan C per Q. Ini untuk hubungan biaya marginal dengan biaya rata-rata. Kita lanjut ke contoh soalnya. Andaikan C atau biaya totalnya itu sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 6Q kuadrat ditambah 15Q. Buktikan bahwa biaya rata-rata minimum sama dengan biaya marginal. Di sini kita cari MC-nya. Jadi kan rumus MC itu sama dengan C aksen sama dengan 3Q kuadrat min 12Q plus 15. Ini untuk MC. Nah, sedangkan untuk AC, rumusnya AC kan C per Q. Maka C ini dibagi dengan Q, maka ketemu Q kuadrat min 6Q plus 15. Nah, di sini untuk mencari apakah MC sama dengan AC, kita cari dulu nilai Q-nya, yaitu dengan cara AC aksen kita turunkan. Jadi menjadi AC aksen. Jadi 2Q min 6. Nah, syaratnya itu adalah AC aksen sama dengan 0. Maka kita masukkan 2Q min 6 sama dengan 0, maka 2Q sama dengan 6, Q sama dengan 3. Nah, pada Q sama dengan 3, maka MC itu akan sama dengan 6, sedangkan AC itu juga sama dengan 6. Jadi sama-sama 6. Atau bisa dituliskan MC itu akan sama dengan AC minimum. Itu ya. Kita lanjut hubungan produk marginal dengan produk rata-rata. Sama seperti yang pada hubungan biaya marginal dengan biaya rata-rata ya. Untuk P aksen tadi kan itu sama dengan MP. Sedangkan mencari AP itu rumusnya adalah P per X. Nah, di sini bisa disimpulkan pada posisi AP maksimum, bukan minimum lagi ya. Pada posisi AP maksimum itu MP sama dengan AP, dan sedangkan DP per DX atau P aksen itu sama dengan P per X. Ini untuk hubungan produk marginal dengan produk rata-rata. Langsung ke contoh soalnya. Andaikan produk total atau P itu sama dengan 9X kuadrat min X pangkat 3, maka produk marginal dan produk rata-rata masing-masing adalah MP sama dengan P aksen. Jadi 18X min 3X kuadrat. Ini untuk MP-nya, sedangkan AP rumusnya P per X. Jadi P ini dibagi X, maka ketemu 9X min X kuadrat. Ini untuk AP-nya. Sama seperti yang jelaskan tadi ya. Untuk mencari nilai X-nya, maka kita menurunkan dulu AP-nya. Jadi kita cari AP aksen sama dengan 9 min 2X. Nah, syaratnya yaitu AP aksen itu sama dengan 0, maka 9 min 2X sama dengan 0. Min 2X sama dengan min 9, maka X sama dengan 4,5. Jadi pada X sama dengan 4,5, maka nilai MP-nya itu akan sama dengan 20,25. Sedangkan AP
sama 20,25. Karena ini sama, maka bisa dituliskan MP itu sama dengan AP. Ya. Lanjut ke analisis keuntungan maksimum. Oke, langsung saja di sini biasanya kita akan merumuskan atau bentuk umumnya ya. Di sini kalian harus perlu tahu untuk yang perlu digarisbawahi di sini untuk ada simbol baru yaitu Pi. Pi di sini adalah keuntungan maksimumnya. Jadi Pi bisa dicari dari R min C. Nah, Pi itu maksimum atau optimum itu jika Pi aksen itu sama dengan 0. Oke. Kemudian jika Pi double aksen itu kurang dari 0, maka Pi-nya ini maksimum atau keuntungannya adalah maksimum. Tapi jika Pi double aksen ini lebih dari 0, maka Pi-nya minimum atau mengalami kerugian maksimum. Itu ya. Kita langsung ke contoh soalnya. Andaikan R sama dengan min 2Q kuadrat ditambah 1000 Q dan C itu sama dengan Q pangkat 3 min 59 Q kuadrat ditambah 1315 Q ditambah 2000. Nah, di sini maka kita cari Pi-nya terlebih dahulu. Pi tadi kan rumusnya R min C. Kita masukkan R dikurangi C, maka akan ketemu min Q plus 57 Q kuadrat maaf ini min Q pangkat 3 ya, ditambah 57 Q kuadrat dikurangi 1315 Q min 2000. Nah, agar keuntungannya maksimum, maka Pi aksen itu sama dengan 0. Nah, jadi kita cari terlebih dahulu untuk Pi aksennya. Pi aksennya sama dengan min 3Q kuadrat ditambah 114 Q min 315. Maaf, ini 315, tidak ada satunya. Oke, maka yang dimasukkan min 3Q kuadrat ditambah 114 Q min 315 sama dengan 0. Oke, ini akan kita uraikan terlebih dahulu, maka akan ketemu min Q ditambah 3 dikali Q min 35 sama dengan 0. Maka diperoleh Q1 itu sama dengan 3 dan juga Q2 itu sama dengan 35. Nah, kemudian untuk mengetahui tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum itu pada unit yang keberapa, pada Q1 sama dengan 3 atau Q2 sama dengan 35. Nah, jadi itu nanti akan diketahui ketika kita menurunkan Pi aksen terlebih dahulu. Jadi kita turunkan Pi aksennya. Nah, tadi kan diketahui untuk Pi aksen sama dengan
min 3 Q kuadrat ditambah 114 Q dikurangi 315. Maka ini kita turunkan terlebih dahulu menjadi pi double aksen. Jadi ketemunya min 6 Q ditambah 114. Nah, di sini untuk mengetahui pada unit keberapa akan mengalami keuntungan maksimum. Jadi Q-nya ini nanti kita masukkan ke turunan yang kedua ini. Oke. Yang pertama, jika Q sama dengan 3, maka pi double aksen sama dengan min 6 dikali 3 ditambah 114. Maka akan ketemu 96. Sedangkan jika Q sama dengan 35, maka pi double aksen sama dengan min 6 dikali 35 ditambah 114, maka akan ketemu negatif 96. Nah, di sini jika menggunakan Q sama dengan 3, maka ketemunya 96. 96 ini lebih dari 0. Sedangkan jika menggunakan Q sama dengan 35, maka hasilnya adalah negatif 96 dan ini kurang dari 0. Ingat tadi di awal saya sudah menyebutkan syaratnya untuk mengalami keuntungan maksimum itu dilihat jika pi double aksen itu kurang dari 0. Jadi yang berlaku adalah yang ini. Jadi yang Q sama dengan 35. Nah, karena pi double aksen kurang dari 0 untuk Q sama dengan 35, maka tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum adalah Q sama dengan 35 unit. Nah, kemudian adapun besarnya keuntungan maksimum. Nah, di sini setelah diketahui Q-nya dan Q atau unitnya, maka kita akan mencari besarnya keuntungan maksimumnya, yaitu nilai pi-nya. Nilai pi di awal tadi kan negatif Q pangkat 3 ditambah 57 Q kuadrat dikurangi 315 Q dikurangi 2000. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja. Negatif kali 35 pangkat 3 ditambah 57 kali 35 kuadrat dikurangi 315 dikali 35 dikurangi 2000, maka akan ketemu hasilnya yaitu 13.925. Ini adalah keuntungan maksimumnya. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke penerimaan pajak maksimum. Oke, kita langsung ke bentuk atau yang perlu kita garis bawahi tentang pajak total yang diterima pemerintah. Jadi pajak total yang diterima pemerintah itu dituliskan T besar sama dengan C dikurangi A dikali G dikurangi D plus B dikali G kuadrat. Nah, kemudian T itu berada pada titik maksimum jika T aksen sama dengan 0. Jadi dari pajak total yang diterima itu tadi diturunkan. Nah, T itu akan berada pada titik maksimum jika T aksen atau turunan pertamanya itu sama dengan 0. Gitu ya.
Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Andaikan permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q, sedangkan penawarannya itu sama dengan P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Pemerintah bermaksud mengenakan pajak spesifik sebesar T atas setiap unit barang yang dijual. Jika penerimaan pajak atas barang ini diinginkan maksimum, berapa besarnya pajak per unit yang harus ditetapkan dan berapa besarnya penerimaan pajak maksimum tersebut? Nah, di sini kan diketahui untuk persamaan permintaannya adalah P sama dengan 15 min Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Ingat, kita sudah pernah mempelajari materi tentang perpajakan ini di materi-materi sebelumnya tentang pajak, di mana untuk fungsi penawarannya jika dikenakan pajak maka akan ditambah T. Jadi P sama dengan 3 plus 0,5 Q ditambah T. Nah, dari sini adalah pengenaan pajaknya. Maka pajak per unitnya dari sini kita rubah ke T sama dengan. Jadi dari sini kita rubah ke T sama dengan P min 3 min 0,5 Q. Nah, sedangkan untuk fungsi permintaannya tetap ya 15 min Q. Jadi yang permintaan tetap 15 min Q. Kita tulis saja untuk permintaan tetap P sama dengan 15 min Q. Oke. Pada permintaan P sama dengan 15 min Q dengan T-nya ini tadi, ya, kita masukkan P-nya 15 min Q, maka akan berubah menjadi T sama dengan 12 min 1,5 Q. Ini untuk pajak per unitnya. Sedangkan untuk pajak total atau bisa disingkat tadi T besar itu sama dengan T dikali Q besar. Nah, di sini T-nya kan ini 12 min 1,5 Q. Maka jika kita kalikan Q menjadi 12 Q min 1,5 Q kuadrat. Nah, dari sini kita cari turunan pertamanya. Kita cari T aksennya. T aksennya menjadi 12 min 3Q. Ini untuk T aksennya. Nah, tadi kan pemerintah itu menginginkan penerimaan pajaknya itu pada titik maksimum, ya kan? Pada titik maksimum. Jadi syarat untuk mencapai titik maksimum yaitu T aksen itu sama dengan 0. Nah, T aksennya tadi kan 12 min 3Q sama dengan 0. Min 3Q sama dengan min 12. Maka Q sama dengan 4. Oke, kemudian pada Q sama dengan 4, pada Q sama dengan 4, maka kita cari untuk pajak per unitnya. Kita cari T kecilnya atau pajak per unitnya. T kecilnya tadi kan 12 dikurangi 1,5 Q. Ya, 12 kurangi 1,5 Q. Maka kita masukkan Q-nya sama dengan 4. Jadi 12 dikurangi 1,5 dikali 4, maka akan ketemu T-nya sama dengan 6. Sedangkan untuk pajak totalnya atau T besar, untuk pajak totalnya tadi T dikali Q. T
T dikali Q, T-nya itu sama dengan 6, untuk Q-nya sama dengan 4, jadi 6 dikali 4 sama dengan 24. Ini untuk pajak totalnya. Gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, persamaan penawaran sesudah pajak. Tadi kan untuk persamaan penawarannya, tadi kan P untuk penawaran sesudah pajak. Sudah pajak, tadi kan P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q ditambah T. Nah, T-nya di sini kan sudah diketahui 6, maka kita masukkan P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q ditambah 6. Maka sama dengan 9 plus 0,5 Q. Ini untuk fungsi penawaran sesudah pajak. Jadi dengan harga keseimbangan pasarnya dengan Q dimasukkan itu 4, maka P sama dengan 9 ditambah 0,5 dikali 4, maka akan ketemu 11. Nah, jadi di sini keseimbangan pasarnya yaitu 11 ya, dengan T maksimum atau dengan T maksimumnya 24, dengan pajak per unitnya atau T akan maksimum jika T unitnya itu adalah 6. Gitu ya. Ini untuk efek pemajakan bagi penunggal. Oke. Kita lanjut ke model oh ya, maaf. Oke, maaf, ini tadi bukan efek pemajakan bagi penunggal ya, tadi masih penerimaan pajak maksimum. Jadi ini lanjut ke efek pemajakan bagi penunggal. Nah, di sini untuk contohnya itu sama seperti contoh pada analisis keuntungan maksimum. Cuma di sini nanti ada tambahan soalnya. Jadi misalkan seperti ini. Andaikan seorang penunggal atau monopolis menghadapi fungsi permintaan P sama dengan 1000 min 2Q dan fungsi biaya totalnya itu C sama dengan 2000 ditambah 1315 Q min 59 Q kuadrat ditambah Q pangkat 3. Pemerintah memungut pajak sebesar 405. Jadi di sini ada penambahan pengenaan pajak itu 405 untuk setiap unit. Bandingkan keuntungan maksimum yang diproduksi penunggal ini antara tanpa dan dengan pengenaan pajak. Jadi ketika tanpa pengenaan pajak, maka hasilnya itu sama seperti hasil penghitungan analisis keuntungan maksimum. Jadi sama, cara pemperolehannya juga sama. Gitu ya. Baru nanti ketika sudah pengenaan pajak, maka kita memasukkan 405 pajaknya ini. Jadi pajak tadi kan diketahui pajaknya sama dengan 405. Oke, pada contoh soal analisis keuntungan maksimum tadi diketahui P itu maksimum pada Q sama dengan 35 dengan P sama dengan 13.925. Ini tanpa pajak. Nah, oke, kemudian untuk PE-nya atau P
Jadi kan tadi kan ini 1000 min 2Q. Jadi Q-nya kan 35. Jadi 1000 dikurangi 2 dikali 35. Maka hasilnya kan ketemu 930. Oke, sekarang jika dengan mengenakan pajak. Nah, di sini untuk Pi-nya atau untuk C-nya, bentar. Untuk C-nya ini akan berubah. Nah, jadi di sini bila dengan pengenaan pajak. Dengan pajak maka C-nya akan menjadi 2000 ditambah 1315Q dikurangi 59Q kuadrat ditambah Q pangkat 3 ditambah pajaknya tadi 405Q ya. Nah, maka kemudian kita cari nilai Pi-nya dengan R-nya tadi, R-nya sama ya. R tadi kan diperoleh dari P dikali Q. P dikali Q seperti yang di awal sebelumnya tadi di soal analis keuntungan maksimum ya. R-nya kan 1000Q dikurangi 2Q kuadrat. Maka dari sini akan diperoleh Pi baru. Rumus Pi baru. Maka Pi barunya menjadi min 2000 dikurangi 720 Q ditambah 57 Q kuadrat dikurangi Q pangkat 3. Nah, di sini kita cari turunan pertamanya atau Pi aksen. Pi aksennya menjadi min 720 Q ditambah 114 Q dikurangi 3Q kuadrat. Sedangkan kita turunan keduanya tapi double aksen itu maaf ini enggak ada Q-nya ya. Saya lupa. Jadi di sini jika diturunkan turunan keduanya menjadi 114 dikurangi 6Q. Ini untuk turunan keduanya atau Pi double aksen. Nah, seperti yang dijelaskan di awal tadi, Pi itu terletak pada titik maksimum. Pi itu maksimum jika Pi aksen sama dengan 0 dan Pi double aksen itu kurang dari 0. Maka kita masukkan Pi aksen sama dengan 0, maka min 720 ditambah 114 Q dikurangi 3Q kuadrat sama dengan 0 ya. Kita sama dengan 0, maka akan ketemu Q1 sama dengan 8 dan juga Q2 sama dengan 30. Nah, di sini kita cari kita masukkan nilai Q masing-masing Q pada Pi double aksen. Nah, ketika Q sama dengan 8, maka Pi double aksen sama dengan 66. Sedangkan jika Q sama dengan 30, maka Pi double aksen sama dengan negatif 66. Jadi Pi itu maksimum ketika Pi double aksen atau ketika Q sama dengan 30. Ini yang berlaku gitu ya. Jadi pada Q sama dengan 30, maka Pi-nya itu akan ketemu 4700. Silakan dicari ya. Sedangkan P-nya itu sama dengan 940. Ini untuk yang setelah pengenaan pajak. Oke. Kita lanjut ke model pengendalian persediaan.
Pengendalian persediaan, baik persediaan bahan mentah ataupun persediaan barang jadi, bertujuan meminimumkan biaya total persediaan. Persediaan bahan mentah yang berlebihan akan menimbulkan biaya penyimpanan ekstra. Demikian pula persediaan barang jadi yang berlebihan. Di lain pihak, kekurangan persediaan bahan mentah atau bahan baku akan mengganggu kelancaran produksi, sedangkan kekurangan persediaan barang jadi dapat menyebabkan perusahaan kehilangan pasar. Nah, di sini ada bentuk umum ya ataupun rumus dari model pengendalian persediaan. Oke, di sini ada bentuk umumnya untuk Q di sini sama dengan akar pangkat dari 2C1D dibagi C2. Ini adalah rumus atau bentuk umum dari model pengendalian persediaan. Gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi untuk biaya total atau C. Rumusnya sama dengan C1 dikali D per Q ditambah C2 dikali D per 2. Ini untuk mencari biaya totalnya. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Berdasarkan pengalamannya, seorang kontraktor kecil membutuhkan 100 karung pasir setiap bulan. Jadi di sini diketahui D sama dengan 100 karung pasir setiap bulan. Biaya pengadaan atau pemesanan itu sebesar 1.250 rupiah setiap kali pesan. Jadi di sini adalah C1-nya yaitu 1.250. Sedangkan biaya penyimpanan itu 100 rupiah per karung per minggu. Nah, C2-nya per karungnya kan 100, sedangkan tadi di sini diambilnya per minggu. Nah, sedangkan satu bulan itu ada 4 minggu. Jadi 4 dikali 100. Maka akan ketemu 400. Jadi C2-nya itu 400. Jika ia menginginkan biaya total persediaannya minimum dengan cara membagi kebutuhan 100 karung pasir per bulan atas beberapa kali kedatangan dengan jumlah yang sama, berapa jumlah pesanan yang optimal? Nah, di sini jadi dicari Q-nya terlebih dahulu. Dicari Q-nya, tadi rumus Q sama dengan akar dari 2C1 dikali D dibagi C2. Maka kita masukkan akar pangkat 2 dikali C1-nya 1.250. Kemudian dikali 100 D-nya dibagi C2-nya yaitu 400. Maka akan ketemu 25. Ini untuk Q-nya. Jadi jumlah pesanan yang optimal ialah 25 karung pasir setiap kali pesan. Sedangkan kebutuhan per bulan dibaginya menjadi D per Q. Sedangkan tadi kan untuk D-nya kan 100. Jadi kebutuhan per bulannya itu 100 dibagi 25 menjadi 4 kali kedatangan angkatan. Jadi kebutuhan pengambilannya itu tadi D per Q. Maka di sini ada 100 dibagi 25 sama dengan 4. Ini ada 4 kali kedatangan. Kemudian dengan kata lain, pesanan untuk kebutuhan bulanan dilakukan secara mingguan. Jadi secara mingguan jadi satu bulan itu diangkat selama sebanyak 4 kali karena diambil secara mingguan. Biaya total persediaannya per bulan. Jadi sekarang kita cari biaya totalnya yaitu C. C sama dengan C2 dikali D per 2 ditambah C1 dikali D
pergi. Kita masukkan nilainya. Untuk C2 nya itu adalah 400 dikali D nya 100 ya, dibagi 2 ditambah C1 nya itu 1250 dikali D nya itu 100 dibagi Q nya tadi ketemu 25, jadi dibagi 25 maka akan ketemu hasilnya yaitu 25.000 itu ya. Jadi dalam model pengendalian persediaan ini kita cari pesanan optimalnya, jumlah pesanan optimalnya dan juga biaya totalnya gitu ya. Baik, silahkan dipelajari. Bila nanti masih ada yang dirasa bingung atau belum paham, silahkan ditanyakan di forum diskusi setelah berlangsungnya diskusi selesai gitu ya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.